Wabah. Dalam epidemiologi, wabah merupakan kenaikan peristiwa penyakit secara tiba-tiba, pada saat jumlah permasalahan melebihi prediksi wajar, buat sesuatu posisi atau periode waktu tertentu. Kenaikan permasalahan penyakit ini bisa terjalin pada sekelompok populasi yang kecil, serta terlokalisasi atau pada ribuan orang di segala daratan. Wabah dapat berbentuk kenaikan penyakit peradangan, ataupun penyakit yang berasal dari area, semacam penyakit bawaan air ataupun santapan, dan bisa mempengaruhi daerah di sesuatu negara, ataupun seluruh negara. Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjalin secara global, dikala banyak negara di dunia terinfeksi penyakit. Berikut ini merupakan penyakit-penyakit yang sempat jadi wabah di bumi ini. Wabah pes. Wabah pes terjadi dalam beberapa kurun waktu. Epidemi pertama yang tercatat mempengaruhi Kekaisaran Sasania, Kekaisaran Romawi Timur, atau Kekaisaran Bizantium, dan dinamai wabah Justinian setelah Kaisar Justinian pertama, yang terinfeksi, tetapi bertahan melalui perawatan ekstensif. Pandemi mengakibatkan kematian sekitar 25 juta, hingga 50 juta orang. Pada musim semi tahun 542, wabah tiba di Konstantinopel, menyebar dari kota pelabuhan ke kota pelabuhan, dan menyebar di sekitar Laut Mediterania, kemudian bermigrasi ke pedalaman ke timur, ke Asia Kecil dan Barat, ke Yunani dan Italia. Wabah Justinian dikatakan telah selesai pada pertengahan abad ke-8. Pandemi pes kedua. Pada abad pertengahan akhir, Eropa mengalami wabah penyakit paling mematikan dalam sejarah, ketika Black Death, pandemi penyakit pes yang terkenal, melanda pada tahun 1347, menewaskan sepertiga dari populasi manusia Eropa pada saat itu. Black Death berasal dari Asia Tengah, dan menyebar dari Italia dan kemudian ke seluruh negara Eropa lainnya. Pandemi wabah pes ketiga. Wabah muncul kembali untuk ketiga kalinya, pada pertengahan abad ke-19. Seperti dua wabah sebelumnya, wabah ini juga berasal dari Asia Timur, kemungkinan besar di Yunan, sebuah provinsi di Cina. Wabah awal terjadi pada paruh kedua abad ke-18. Penyakit ini tetap terlokalisasi di Cina Barat Daya, selama beberapa tahun, sebelum menyebar. Di kota Kanton, mulai Januari tahun 1894, penyakit itu membunuh 80.000 orang pada bulan Juni. Lalu kota terdekat Hong Kong, dengan cepat penyebarannya, yang menewaskan lebih dari 2.400 dalam waktu 2 bulan. Wabah menginfeksi orang-orang di Chinatown di San Francisco, dari tahun 1900 hingga 1904, dan di tempat-tempat terdekat di Oakland dan East Bay, dari tahun 1907 hingga 1909. Wabah besar terakhir di Amerika Serikat terjadi di Los Angeles pada tahun 1924. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, pandemi dianggap aktif sampai tahun 1959, ketika korban di seluruh dunia turun menjadi 200 per tahun. Pada tahun 1994, wabah di 5 negara bagian India menyebabkan sekitar 700 infeksi, termasuk 52 kematian, dan memicu migrasi besar orang India, saat mereka mencoba menghindari wabah. Wabah kolera. Pandemi kolera awal tahun 1817 sampai tahun 1824. Dikatakan selaku pandemi, kolera asiatik awal ataupun kolera asiatik, bermula di dekat kota Kolkata serta menyebar cepat lewat Asia Tenggara ke Timur Tengah, Afrika bagian timur serta garis tepi Laut Mediterania. Kolera memanglah telah diketahui sanggup menyebar ke segala penjuru India, namun kali ini, wabah ini meluas sampai Cina, serta Laut Mediterania. Ratusan ribu orang wafat akibat pandemi ini. Wabah ini merupakan yang awal, dari sebagian pandemi kolera yang menjangkit Asia serta Eropa pada abad ke-19 serta 20. Pandemi awal ini menyebar luas sampai wilayah yang tidak terduga, serta menjangkiti nyaris seluruh negara di Asia. Flu Spanyol. Flu Spanyol, diketahui dengan pandemi flu 1918, merupakan pandemi influenza sangat mematikan, yang diakibatkan oleh virus influenza A subtip H1N1.
Virus ini menjangkiti 500 juta orang, sepertiga dari populasi dunia pada saat itu. Dalam 4 gelombang berturut-turut, dari Februari tahun 1918 sampai April tahun 1920. Korban wafat diperkirakan 17 juta hingga 50 juta jiwa, ataupun bisa jadi mencapai 100 juta jiwa, sehingga pandemi ini jadi salah satu pandemi sangat mematikan selama sejarah umat manusia. HIV, AIDS diakibatkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV, sehingga menimbulkan terbentuknya Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Berawal dari virus simpanse di Afrika Barat tahun 1920. Penyakit HIV/AIDS ditemui awal tahun 1976 di Kongo, serta diresmikan selaku pandemik global semenjak tahun 1981. Semenjak awal ditemui, penyakit HIV/AIDS membunuh 36 juta jiwa dari segala penjuru dunia. Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS terjangkit antara tahun 2002 sampai tahun 2003. Wabah ini berasal dari Provinsi Guangdong, Cina, serta jadi pandemi, sebab dalam waktu yang sangat singkat, menyebar ke 26 negara di dunia. Wabah Ebola. Virus Ebola pertama diidentifikasi pada tahun 1976 di 2 tempat secara simultan, di Yambuku, suatu desa yang tidak jauh dari Sungai Ebola, di Republik Demokratik Kongo, serta di Nzara, Sudan Selatan. Wabah di Afrika Barat pada Maret tahun 2014 merupakan yang terbanyak semenjak virus Ebola awal ditemui pada tahun 1976. 6 negara di Afrika Barat yang hadapi peristiwa luar biasa ini ialah Liberia, Guinea, Sierra Leone, Nigeria, Senegal, serta Mali, dengan jumlah 28.652 kasus yang terinfeksi, serta menyebabkan 11.325 kematian, berdasarkan informasi WHO, pertanggal 10 Juni tahun 2016. WHO melaporkan penyakit virus Ebola selaku kedaruratan kesehatan warga yang meresahkan dunia. COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus tahun 2019. Penyakit ini diakibatkan oleh coronavirus tipe baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 awal dideteksi di kota Wuhan, Cina, pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Serta diresmikan selaku pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Sampai tanggal 14 November tahun 2020, lebih dari 53.281.350 orang sudah dilaporkan terpapar dari 219 negara serta daerah seluruh dunia, yang menyebabkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia, serta lebih dari 34.394.214 orang sudah dinyatakan sembuh. Virus SARS-CoV-2 diprediksi menyebar di antara orang-orang paling utama lewat percikan respirasi yang dihasilkan sepanjang batuk. Percikan ini pula bisa dihasilkan dari bersin serta pernapasan normal. Tidak hanya itu, virus ini bisa menyebar akibat memegang permukaan barang yang terkontaminasi. Periode waktu antara paparan virus serta timbulnya indikasi umumnya 5 hari, namun bisa berkisar dari 2 sampai 14 hari. Indikasi universal di antara lain demam, batuk, serta sesak nafas. Komplikasi bisa berbentuk pneumonia serta penyakit respirasi kronis berat.